Air macan. Gitu ya. Ini bisa begitu. Air macan. Dulu sih kita memang latihannya di diklat ya. Biarlah kami itu bermandikan keringat. Asal jangan sampai kami meneteskan darah di medan pertempuran. Itu mah terakhir. Lalu kita cari dikit. Ternyata diketemukan seorang wanita dalam kondisi masih hamil. Hamil. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Sedikit Bercerita. Banyak bercandanya. Gimana puasa hari ini? Lancar, aman, jaya? Alhamdulillah. Luar biasa. Bukan. Oke, nih teman-teman, gua mau kasih tahu nih ya. Kalau kita lagi di jalan raya nih, kalau kalian dengar suara kayak gini, bukan. Tapi suara yang kayak gini, nah itu berarti tandanya kalian harus memprioritaskan sesuatu yang akan berjalan di belakang kalian. Karena apa? Karena ada sesuatu yang harus diselamatkan oleh apa namanya itu yang di Avatar? Pengendali api. Nah, tapi bukan yang di Avatar. Kita menyebutnya pahlawan merah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tugas dan fungsi dari pahlawan merah tersebut. Kebetulan juga kan lagi mau lebaran nih. Sangat banyak informasi yang akan diberikan oleh beliau. Oke, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita kali ini, Bang Rohman. Tiba-tiba ada di sini. Saya yang kaget, abang kayak kaget juga ya kan. Oke, gimana bang? Dari mana tadi? Saya dari kantor Sudin Damkar Jakarta Timur Di mana? di Jalan Pemuda Rawamangun. Oh, dekat berarti ya. Dekat, kebetulan lagi piket. Oh, piket nih. Nggak macet kan di sini kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ada rotari bunyi, yung. Wah, lancar terus ya. Tuh kan? Gue bilang apa kalau ada suara itu pokoknya pada minggir semua dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai goyang kipasnya loh. Colokin ya. Oke, nama saya Rohman Nurdianto, Satgas Pemadam Kebakaran wilayah Hutan Kai Selatan. Nah, saya bertugas di lokasi ini sebenarnya belum ada setahun, kurang lebih dari bulan Oktober, November saya baru ditugaskan. Nah, sebelumnya saya pindah ke Hutan Kai Selatan ini, saya itu kerjanya di Damkar, kantor dinas Damkar daerah Jakarta Pusat. Gitu. Kurang lebih selama berapa ya? 2011 sampai 2023 saya di sana. Gitu. Lumayan lama berarti. Lumayan ya. Nah, selama di sana saya alhamdulillah udah banyak penimba ilmu dari rekan-rekan maupun senior maupun kediklatan yang saya ikuti. Karena pemadam kebakaran itu wajib mengikuti kediklatan yang harus benar-benar diikuti. Karena proses penunjang kita untuk bekerja untuk masyarakat diawali dari kediklatan. Iya. Kan nggak mungkin masuk pemadam juga langsung bisa nangkap ular. Iya benar. Megang begini aja udah pakai istighfar ya, gitu. Benar iya, apalagi megang selang yang gede-gede kan. Selang gede-gede beratnya tahu sendiri. Iya. Nah, kita ketika seperti itu dulu. Nah, ada kesempatan saya berpindah ke Jakarta Timur, alhamdulillah sampai sekarang saya duduk di sini bersama teman-teman yang luar biasa ini yang mempunyai niat yang pokoknya TOPBG. Wih. keren. Dan saya pribadi juga merasa terharu gitu. Diajak berkolaborasi sama teman-teman RPTA di kasih ini, ya langsung nggak pakai pikir panjang, pikir pendek, langsung iyain aja. Yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oh, betul. Bener. Oh iya bang, kan abang nih damkar nih ya kan. Waktu kecil itu emang cita-citanya pengen jadi damkar? Iya. Ya namanya masih kecil ya. Pilihan cita-cita itu pasti berubah-ubah. Berubah ya. Pengen jadi tukang masak. Iya. Pengen Presiden. jadi tukang insinyur. Iya, tukang insinyur ya. Kira juga jadi pemadam. Oh iya. Malah dulu waktu kecil itu suka mainin api dibuat-buat. Terus plastik yang buat bikin es tuh. Iya. Yang bening. Iya. Si air. Kita iketin orang tua. Ujungnya kita dikit-dikit. Iya. Seperti yang kapi. Oh iya. Ya selang jadinya ya. Sering banget saya waktu kecil. Bener. Saya pemadam, mati itu suatu ketika
angin datang, Heeh. tuh api tersebut di kaki. Nih kalau boleh ngeliat nih, kasih tunjuk aja nih ya. Ya emang bener-bener nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Ini plastik nih nempel di kaki saya. berarti emang dari kecil bersahabat dengan api ya? tapi emang kalau zaman dulu tuh banyak anak kecil main api. Ini saya juga nih tuh, ya kan? Nah, juga kan? Heeh, cuma saya jadi pengelola, nggak jadi pemadam. Dari kecil juga seneng main api. Cuman ya gitu gedenya jadi pengelola saya. Ketiga kak kali. Ya, tapi kan belum ya kan, belum. Jadi terus gini bang, perjalanan abang nih, setelah masuk bergabung dengan provinsi DKI Jakarta, itu langsung nih bang, jadi pemadam apa gimana? Oh, belum. Jadi sebelum saya masuk pemadam, saya sempat ya kerja swasta pada umumnya. Ya, Nah, suatu ketika juga, nih lanjutin cerita tadi anak kecil. oh ya siap. Udah besar, kebetulan saya kerja di daerah TB Simatupang. Jakarta Selatan. Itu ada kebakaran di daerah Pelumpang waktu itu 2009 kalau nggak salah. Yang apa tuh? Yang Pelumpang. Kilang. Kilang. Oh, kilang minyak. Iya. Oh, Pas di depan kantor saya itu mobil pemadam lewat, kenceng banget suaranya. benar-benar. Dan bagi saya, yang mudah-mudahan suatu saat bisa jadi pemadam kebakaran tuh. Benar-benar. Itu di bulan Ramadan malam-malam. Oh, gitu. Bulan Ramadan malam-malam. Lagi ada renovasi dikit-dikit di kantor. Ya alhamdulillah sekarang udah jadi pemadam. Wih keren, tercapai ya. Bulan ini tercapai. Tercapai ya? Itu langsung dari kerja swasta tuh Iya. langsung ASN, Oh. tes atau gimana? Tes dulu ikut Heeh. umumnya, Heeh. segala macam di sana sini. Oh, Baru keterima itu jadi CPNS dulu. CPNS. Jadi PNS. tapi kalau kayak gitu CPNS-nya langsung di pemadam. Langsung di pemadam. Wih, Langsung pemadam. Dan itu pun dulu saya masih 1 minggu masih kerja di tempat yang lama. oh gitu. Iya. Karena tempat yang lama itu masih memberikan sedikit reward, Heeh. tetap menjadi pegawai tetap. Oh. Jadi antara saya pemilihannya nih, Iya iya iya, jadi galau ya. mau ikut PNS-nya Heeh. atau diangkat jadi pegawai tetap, itu sampai disodorin. Oh. Tapi karena orang tua mendukung masuk jadi pegawai, akhirnya kita pilih jadi pegawai. Yang di pegawai swasta, saya datang ke HRD-nya, Oh, HRD, iya iya iya. tatap muka, kita ngobrol segala macam, ya diurus dibantu. Oh. Akhirnya kita tolak jadi pegawai tetapnya. Berarti emang pilihannya berat tuh ya. Iya pada saat itu 2009-2010 ada. Oke, langsung di penempatan di Kantor dinas pertama kali Jakarta Pusat. mana dinasnya itu kan Di dinas? Jalan Arifin nomor 71 di Cideng. Oh, di Cideng. Oke. Pertama masuk dari PNS jadi PNS sampai 2023 saya di sana. Nah 2003 sampai sekarang saya di Jakarta Timur. Lebih tepatnya di Matraman. Matraman. Berarti kalau untuk di penugasan di Matraman di kelurahan? Warung Tangkai Selatan. Oh, Tangkai Selatan. Berarti oke. Mudah-mudahan di warung sini. Amin. Benar. Nah, gini bang, kalau abang kan dulu pernah tuh abang punya cita-cita. Nah, ketika dewasa kan adalah namanya perubahan. Abang pernah nggak sih berpikir yang bikin abang tertarik? Wah, gue mantep nih jadi pemadam nih. Apa tuh? Yang bikin tertarik abang jadi pemadam bener-bener? Oh, berjalannya waktu, Mm-mm. saya kepikiran. Ya sempat dengar dari ceramah agama gitu ya. Iya. Mencari kerja itu ibadah sekaligus nafkahnya yang benar-benar diridhoi gitu. Oh, Kan kalau di kita nih ya di hadis kita kan mindahin jarum atau duri dari jalan aja kan masuk surga ya. Iya. Apalagi kita yang kerjanya itu udah nyelamatin warga, Nyawa banyak ya, benar-benar bener-bener. segala macam. Ya insya Allah kerjanya itu nafkah sekaligus ibadah. Ya amin. Oh berarti emang kerja sambil Iya, ibadah. gitu aja udah. Jadi Keren. masih bisa sholat jamaah nih, masih bisa. Alhamdulillah. Aduh. Terus kerjanya juga membantu sesama yang lagi kesulitan. Ya, insya Allah lah. Saya Membuat jadi saya bangga gitu ya. terharu nih. Saya deg-degan dengernya ini kalau gini. Oke, keren. Jadi kerjanya dapat, dunianya dapat, terus akhiratnya dapat juga ya enggak? Wih, keren. Gini Bang, kan kalau kebakaran itu kan di setiap wilayah kan nggak selalu tiap hari nih ya kan. Ada kalanya hari-hari itu kosong. Nah, mungkin masyarakat pengen tahu nih, kalau nggak ada kebakaran nih petugas pemadam tuh ngapain? Iya. Oh gitu. Oke. Nah,
Kalau kita Heeh. selalu ada serah terima pertama kali. Oke. Regu sebelumnya jaga dan regu kita yang akan naik jaga itu serah terima. Oh, Pertama apel. heeh. Apel serah terima itu menyangkut kekuatan personil. Mm-mm. Siapa yang hadir, siapa yang tidak. Hmm. Yang tidak tuh diketahui harus izinkah, sakitkah maupun cuti. Oke. Harus tahu. Nah, ketika itu selesai, baru kita pengecekan unit. Nah, pengecekan unit ini harus menyeluruh, nggak cuma sekedar Lihat-lihat doang. nyalain kotak mobil truk, Iya. gereng udah, Oh. enggak sampai itu. Nyalain mobil, kita buka loker kanan kiri, periksa kondisi selang, periksa kondisi nozzle sebagai alat tempur kita, lihat debitnya air, itu harus dalam keadaan full penuh. Oh, dari setiap mobil itu harus penuh Iya, terus. harus penuh terus, itu nggak boleh isinya setengah, apapun separuh itu nggak boleh. Oke. Harus benar-benar terisi. Hmm. Nah, di mobil itu ada indikatornya untuk memudahkan kita pengecekan. Terus kita ngecek BBM-nya, BBM. fungsi rotari dan lain-lain segala macam itu harus berfungsi dengan baik. Termasuk sirine. Karena kan nggak mungkin selama perjalanan ting 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 ting. Iya, Misalkan apalagi apa modal gitu kan. modal bacot doang ya kan. Capek juga teriak-teriak. Iya. Nah, itu harus dinyalakan tuh. Kayak Iya, iya. harus bener-bener bunyi. Semua peralatan pemadam harus dicek detail. Dan itu ada laporannya berupa form Oh. yang ditandatangani oleh kepala regunya. Oh gitu. Gitu. Jadi emang ketika ya bukan yang menginginkan tapi ketika ada apa ya darurat itu semua sudah berfungsi ya. Oke. Nah, habis itu kita apel lagi jam 9. Mm-mm. Misalkan dari pagi apel itu ada yang belum datang karena misalkan motornya mogok. Iya. Ya, dikasih kesempatan sampai jam 9 kita akan apelkan kembali. Oh. Jadi siapa sih ini yang belum datang? Heeh. Kenapa kok sampai jam 6 belum datang juga? Kenapa? Kita harus tahu juga sebagai Dia apel lagi gitu. kita apel lagi jam 9. Oh. Pakai baju pedi lagi, pakai baret lagi tuh jam 9. Habis itu baru kita latihan rutin. Itu kurang lebih 2 jam sampai mendekati zuhur. Tapi nih, Bang, kalau yang di TV-TV tuh kan ada tuh dulu film-film tuh pemadam kebakaran yang turunnya pakai tiang itu ada nggak sih beneran? Ada. Oh, ada ya? Ada. Oh Di gitu. Matraman ada. Ah. Di kantor Sudin juga ada. Oh gitu. Dia turun tuh iya. Kalau saya takutnya merosot joget lagi ntar itu ya kan. Kalau mau nyobain, ayo habis ini kita kesana deh. Oke, ntar kapan-kapan kita main. Boleh. Bener-bener. Sensasinya seperti apa kan ya? Iya. Luncur dari atas ke bawah. Apa dari bawah ke atas? Jangan ke atas ribet manjat kan panjat pinang ntar dari bawah ke atas mah. Nah, Nah, ada seperti itu. oh jadi Nah, saya kira kita cuma kalau di film latihan- doang. Kalau Oke. latihan pemadam kebakaran itu, Hmm? kita biar nggak bosan, kita selingi dengan sedikit perlombaan. Jadi Oh. misalnya kita habis latihan tali menari, cara ngikat, Iya. terus kita kasih waktu dalam hitungan 10 detik, tolong buatkan ikatan jenis ini. Simpul gitu ya. Simpul Oh. di kaki temennya sebelah kiri. Itu kan agak bingung tuh. Ah. Biasa bikin di tangan, latihannya di tangan, Ah. tiba-tiba lombanya kita bikin kaki kiri. Dikasih waktu pula. Nah, karena kita biar nggak terlalu jenuh dari waktu, Iya. kita kasih sedikit-sedikit candaan seperti itu biar nggak menjenuhkan. Bener-bener. Peralatan juga sama. Fungsi yang buat untuk memotong cutter-cutter seperti itu. Heeh. Ya, makanya nih yang nonton nih kalau punya sumbangan besi-besi tua, Tuh, nggak yang apa-apa. Karena kita beli store besi apa sih? Hebel ya? hebel. Bukan apa? Hebel. Yang besi. Behel. Yang ini yang siku. Bukan. Yang bulat. Holo. Apa sih yang bulat bukan? Yang bulat itu. Iya tahu. Behel ya, behel yang buat itu loh. Buat bangunan ya. Nah. Jadi kalau ada yang nonton ntar mau nyumbang, boleh Tuh. nyumbang kita aja. Kita buat latihan cara motong begini, memastikan fungsi cutter itu benar-benar tajam dan siap pakai. Oke. Karena nggak mungkin kan nggak pernah dipakai, nggak pernah dipotong gitu. Mau dipakai misalkan, ya tumpul, ya nggak bisa. Makanya itu tiap hari itu kita panasi, kita main. Oh gitu, dipanasin. Panas sih kita nyalain, disambungin, pakai baterai. Sekarang Iya. sudah listrik ya. Oh udah putus disambungin lagi. Ya, jadi pakai baterai besar segitu, Hah? caranya dimasukin, kan hidupin. Itu untuk menjaga kualitas baterainya tetap prima, sama fungsi dari cepitannya di depan itu tetap tajam terus tuh seperti yang sedang nggak karatan. Itu nggak apa-apa, nyumbang besi aja. Tuh. Itu nggak apa-apa. Besi holo, Kita buat latihan. besi apa tadi namanya behel ya. Ya. Kalau ada yang mau disumbangkan yang nggak kepake buat damkar buat sini bisa nanti ujungnya ke Madura. Dia benar besi potongan itu Ah. kan, besi potong-potongan pasti nggak kepake kan, Iya. dikumpulin aja juga. Ada pengumpulnya lagi. Boleh. Gitu. Nah gini nih bang, kalau saya dari tadi ngeliat abang nih kayaknya bajunya penuh banget nih.
Iya, Iya. iya, coba bisa ceritain dikit nggak sih ini apa aja nih yang ada di emblem namanya ya? Brevet. Nah, apa aja nih brevet yang ada di baju nih? Berikutnya yang pertama itu ini tentang pemerintahan ya, Pemerintahan DKI berarti. sebagai pegawai. Oke. Terus ini instansi kita. Heeh. Lalu ini ada Diklat Damkar 1. Ini wajib untuk pemadam kebakaran yang baru masuk. Semua. Wajib semua. Oke. Wajib punya yang ini, Damkar 1. Lalu dari sini saya Diklat Operator. Operator Operator itu yang mengendalikan mobil mobil ya. atau yang mengoperasikan pompa. Oh. Kan kemarin punya pompa yang besar. Heeh. Itu butuh kalian khusus bagaimana cara mengisap di dalam tangki biar sampai keluar sampai di ujung nozzle. Itu ada step by stepnya. Oh, ada caranya, enggak Iya. cuma pencet doang. Nah, sepencet Oh. itu enggak. Jadi ada beberapa detik kita mainin langsamnya, beberapa detik nanti kita tarik, kita putar lagi on off-nya gitu. Ada tiga. Gitu. Terus? Yang ini rescue Rescue dari pemadam juga. Ini semua dari pemadam. Oh, pemadam semua itu. Yang rescue ini lebih komplit. Selain pemadaman, kita belajar cara evakuasi orang, binatang juga bisa, Ya. dan macam-macam. Termasuk di dalamnya itu latihan menyelam Wih. juga ada. Berarti menyelam latihannya di Di kap juga ada kolam renang. Oh, di kolam Yang dalamnya itu yang 2 meter juga ada. Iya. Gitu. Nanti di situ ada kita main dengan alat yang namanya scuba. Heeh. Itu yang pakai perapa selam, Iya. itu juga ada. Nanti dibekali dasarnya dulu di sini. Nah, sebelum pindah nanti yang lebih advance lagi ada lagi. Oh. Jadi di Diklat Rescue ini gimana cara kita menangani ular, terus sarang tawon. Oh, hewan-hewan yang ini ya. Iya, iya. Termasuk buaya kita ada pembekalan. Buaya. Iya. Tapi ketemu langsung buaya. Iya. Kalau buaya darat itu gimana? Coba taklukan itu buaya darat. Bisik-bisik aja. Jadi ada juga prototipe buaya gimana? Kita mendatangkan komunitas pencinta reptil untuk datang dan memberikan edukasi kepada ya? kami. Oh, oke. Karena biar bagaimanapun juga kita butuh yang namanya referensi dari luar. Benar. Orang yang sudah berpengalaman terlebih dahulu. Iya, di bidangnya ya. Betul, untuk bertukar pikiran kepada kita. Nah, dalam rescue itu 30 hari diklatnya 1 bulan full. 1 bulan full. Di Ciracas. Kita belajar sana. Kita diasramakan. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita ingin tidur lagi itu diatur. Oh, berarti kayak TNI dong. Betul. Bahkan cara peletakan bantal diatur, cara posisi gulitnya diatur, taruh sendal, sajadah, itu semua diatur. Baju yang habis dipakai habis senam misalkan, pagi kita senam nih, itu nggak boleh ditaruh di dalam lemari. Semua serba diatur. Repot ya? Karena mungkin dampaknya ketika sudah menjadi pemadam, petugas pemadam harus benar-benar teliti barang-barang yang udah digunakan Iya. gitu kan. Betul. Masa kalian mau taruh barang sembarangan ya kan? Ntar giliran ada kebakaran bingung nyariin dulu, iya kan? Di sini kok nggak ada. Iya, Gitu. iya, iya. Sampai tali sepatu aja diatur. Tali sepatu. Tali sepatu aja diatur. Mana posisi kiri, mana posisi kanan, mana persilangan, mana nanti pas di akhir itu ketemu jadi min. Iya, ribet ya. Ribet ya? Ada surat penolakan yang mereka. Wih, keren. Tepuk tangan dong untuk petugas pemadam kebakaran. Keren. Nah, ini Bang, kalau saya mau tanya nih, pengalaman paling menegangkan saat memadamkan api. Gimana tuh? Kalau sampai memadamkan, yang paling menegangkan Iya, paling menegangkan. dulu waktu saya masih di Jakarta Pusat itu Pak ya. Ada tisu nggak nih? Takutnya saya dulu dia lagi. Jadi pada saat itu kita dapat laporan rumahnya terbakar. Rumahnya permanen. Mau panen. Permanen. Itu dihuni tiga anggota keluarga. Iya. Suami, istri, dan anak. Pada saat itu malam-malam kita bisa sampai dan lakukan pemadaman. Awalnya biasa aja, tapi begitu anggota keluarga lain bilang, Pak masih ada istri saya di dalam, gitu. Kita yang dengar kabar itu merasa harus berpikir positif dulu. Siapa tahu istrinya sudah keluar sebelum. Oh gitu. Siapa tahu sebelum berita ini masuk. Kita nggak tahu ya. Kita terus berpikir positif. Pemadaman selesai, ternyata benar sampai sekarang yang anggota keluarga dihilangkan yang hilang itu belum ketemu. Di situ kita baru deg-degan, jangan di dalam, gitu kan ya. Pemadaman selesai, kita nggak bisa langsung masuk karena hawa masih panas. Terlakukan pendinginan lagi. Pendinginan sedikit-sedikit kita masuk, merangsek ke dalam masuk, pakai senter kan mati lampu ya. Dalam kita cari dikit-dikit, ternyata diketemukan seorang wanita dalam kondisi mohon maaf masih hamil.
Hamil? hamil itu sudah, ya mohon maaf, sudah apa ya katanya, setengah Ya. Halus. gitu. Di posisinya itu dia lagi pegangan di anak tangga, pegangan tangan seperti ini, tangan kiri megangin anak tangga, satunya udah megang perutnya yang besar kelihatan, baju sudah agak kelihatan lah baju karena terbakar. Jadi bagian atasnya itu udah kering menghitam, tapi bagian bawahnya itu masih nempel di keramik tangga. Itu pas kita masuk tuh rasanya campur aduk. Tuh. Ya kita sama tim akhirnya kita evakuasi bersama-sama, disaksikan pihak keluarga, kita serahkan kepada pihak keluarga. Itu yang paling menegangkan kalau sekaligus pemadamannya ya. Iya. Karena saya sampai kepikiran, sampai kantor itu kepikiran terus. Iya. Mau Berapa isi- lama tuh? Iya. Berapa lama hilangnya? Itu berapa ya? 2 atau 3 hari. Sampai ketemu mie instan pakai telur tuh baru mendingan tuh. Jangan ngomongin lah, puasa ini. Bang, masa nggak? Oke. Masih ada mie-nya. Tisu. Oh gitu. Itu jadi pemadaman sekaligus evakuasi. Kalau pertama kali nih terjun, wah, gue dapet tugas nih, ya kan, langsung ketemu api gitu. Gimana tuh? Masih ingat saya? Nah, itu pasti kan. Nah, gimana? Hah? Di Sawah besar. Jalan besar. Ah. Saya belum pakai baret kan, kalau damkar pakai baret. Oh gitu. Nah, saya masih pakai pet, masih pakai topi. Ah. Saya belum punya ini semua, masih pengosan, masih Oh. nama doang. Ah. Nah itu kita ikut ibaratnya gabung sama senior, karena Iya. sama senior diizinin, cuman nggak boleh sampai ke depan. Oh gitu. Nggak boleh sampai tempur, fighter tuh nggak boleh. Oh nggak boleh, berarti kalau anak baru tuh nggak boleh? Nggak boleh, karena kita, Tugasnya? karena kita belum punya kedikatan. Oh iya benar, Belum latihan-latihannya punya, ya. kita masih ibaratnya belum boleh lah gitu. Ya. Terus nggak punya APD juga. Oh, belum belum punya. dapat APD, biarpun dapat pada saat itu, tapi kan nggak komplit. Oh, iya. Cuman ada bajunya tapi nggak ada celananya. Oh, gitu. Itu belum komplit karena kita belum diklat. Nah, karena kita diajak sama senior, dia sawah besar sampai sana, ya namanya hati ya. Iya. Dikit-dikit maju, hilang. Aku ada di depan. Oh gitu. Iya, Terus di depan. Akhirnya ngomong sama senior, seniornya gimana? boleh pinjam selangnya bang, saya mau nyemprot. Udah sampai sini aja. Kayak tadi pas duduk dong ya kan? Iya. Tiba-tiba nongol ya kan? Nah, tapi kata saya, lah udah sini aja lu. Dia bang, pengen nyemprot, pengen ngerasain. Di sini tak pada ketahuan, ditutupin sama senior. Oh, gitu. Kan saya badannya nggak gede, Ah. jadi kan saya kurus nih, minimalis. Ditutupin sama senior saya belakang, nyemprotin tuh. Udah jangan lama, sudah balik lagi tuh kata gitu. Oh gitu. Itu pertama tuh berarti Pertama ya. kali bener, masih ingat. Sawah besar. Berarti kalau memang kesan pertama tuh, pengalaman pertama pasti nggak Masih, pernah lupa ya. Tapi kalau kebakaran paling lama Oh paling lama. Kalau dari durasi bisa sampai seminggu pernah. apa tuh yang kebakar? Di daerah Pasar Senen pernah yang terbakar. Terus di daerah Cibitung, Cikarang itu juga pernah, Gudang itu juga pernah. Berapa seminggu? Jadi waktu itu Bekasi minta bantuan kepada Jakarta untuk bantuan pemadaman di daerah kawasan industri di sana. Oh gitu, berarti bisa minta bantuan juga ya? Bisa. Kita kan pemadam satria biru, satu baju satu warna. Oh, gitu. Kita bisa minta bantuan. Daerah lain butuh bantuan kita datang. Terus seminggu itu. Gak seminggu mas, bentar, saya pernah 3 tahun. Wih, Iya. Memadamkan api-api asmara. Itu yang paling berat itu memadamkan api-api asmara tuh. berarti gelarnya ML ya? Apa tuh ML? Master Love. Wah, gini dong. Kirain apa tuh, kemana-mana saya ini pikirannya nih ya kan? Itu bakalan banyak efek nih. Nah, terus ini Bang, kalau untuk tantangan terbesar nih dalam memadamkan api itu apa? Tantangan terbesar kita biasanya itu terletak dari letak geografis wilayah tersebut. Karena begitu nanti ada kebakaran, itu semua anggota pasti mikirin kalinya di mana. Oh, Kali pertama tuh ya. pertama, ini ada kali nggak, ada sumber air nggak nih? Kalau nggak ada, Kalau nggak ada, ya kita pakai cara lain. Kita punya metode namanya statis dan dinamis. Kalau yang statis itu kita menghisap dari danau misalkan, dari kali, itu diestafet ke depan. Itu statis. Sampai depan itu keluar air, itu statis. Tapi kalau yang dinamis, nanti mobil yang di belakang itu dia harus mencari air kemana-kemana. Misalkan ketemu sini di danau A,
dihisap Dihisap baru balik di lagi. tempat kebakaran, disuplai. Jadi yang harus dilakukan masyarakat nih ketika ada kebakaran tuh apa? Yang pertama, cukup informasikan saja di mana letaknya Oke. kali maupun sumber air yang lain. Kalau jika ingin bantu, silakan bantu di belakangnya saja. Misalkan dengar bunyi selang, oke lah, masih dibantu. Pak, bawain selang ke sini, nanti dibawain. Pak, saya bawain ya, Pak, saya bawain. Pak, mana yang mau saya siapin? Misal Bapak hausnya, boleh kami siapin minuman? Monggo, silakan minuman. Oke, berarti nggak yang langsung terjun Ke nyemprot sampai ya, depan, jangan lagi sampai masuk sampai masuk. AT jatuhnya. Dengan kondisi mereka yang nggak punya APD ya, Iya. itu sangat disayangkan. Oke, berarti untuk masyarakat ketika ada kebakaran jangan coba-coba langsung turun tangan ikut membantu ke depan ya. Cukup yang ringan-ringan aja. Bang, kalau ini mau bantu. Karena namanya masa ingin bantu ya kita hargain. Iya, Masa betul. kita tolak Iya. ingin bantu. Cuma kan kondisinya ini kan khusus ya, Iya, tanda iya, kutip iya, ya. iya. Silakan bantu di belakangnya aja. Atau kalau misalkan kebakaran di pinggir jalan, tapi kita lebih asas masuk ke gang, boleh nanti di pinggir jalan di gang kita kasih kode, Pak sebelah sini arahin pakai motor, itu juga bisa. Bantu juga tuh ya. Iya, misalkan Pak di sini ada portal nggak bisa masuk, gimana muter lewat sana, itu juga bisa. Diarahin lewat jalan yang lain. Pak ini jalannya sempit, mobil ini nggak muat, gimana kalau sana saya arahin. Masya Allah, kalau yang kayak gitu masa seneng banget. Enak ya jadinya. Kadang Ya. terkadang kita gini nih, pagi datang jalanan lega, Heeh. nggak ada mobil, Iya, udah benar. dipakai buat kerja. Iya, iya. Begitu malam yang punya rumah datang, mobil taruh parkir di pinggir jalan pas malam. Nah ada kebakaran, pasti kan mobil nggak bisa masuk nih. Itu. Nah yang tahu benar-benar spesifikasi jalannya kan warga. Iya. Nah saya tuh kalau warga sampai lewat sini aja Pak, saya anterin, ikut saya dari belakang. Nah itu saya seneng Jadi banget, enak gitu. ya. Enak banget. Nggak kebentur-bentur jalanan yang udah, Betul. wah, udah bentuk mobil pemadam kan gede-gede semua. Begitu semua. Tapi gini, Bang, kalau saya pernah ngeliat video tuh ada kebakaran. Nah, terus ada warga yang kebakaran di sebelah sana nih, misalnya ini sebelah kebakaran nih. Tapi ada warga yang nyirem tembok rumahnya dia. Itu termasuk upaya yang bener nggak? Yang terbakar Sebelah rumahnya. Tapi yang disiram itu dia nyirem bukan nyirem ke rumah yang kebakar, tapi nyirem tembok rumah dia gitu. itu bagian metode pemadaman juga. Ah. Nah, itu biar nggak terjadi perambatan ke rumahnya di sebelah. Ya, Tuh, jadi pada saat sekarang ini terbakar nih, ya ini terbakar, tisu ini terbakar. Ada pemadam depan, kanan, kiri, belakang itu menjaga biar nggak merambat ke bangunan di sebelahnya. Yang rumah yang masih utuh ini, ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu, kita siram. Ketika sudah siram sudah aman, kita bisa masuk ke asas ke rumah tersebut untuk menjadi medianya kita madamin yang masih terbakar. Oke, berarti usaha itu termasuk dalam bagian pemadaman juga ya. Di pemadaman kita biar nggak semakin melebar. Ternyata Karena kan. ada juga tim yang nanti yang akan memadamkan langsung ke titik api. Oke. Jadi nggak semua itu madamin yang tidak terbakar. Ada beberapa tim juga nanti yang akan membackup biar nggak menyebar. Nanti juga ada tim yang selanjutnya nih pasti madamin yang titik apinya. Oh, berarti ketika kejadian itu tim ini berbagi tugas ya. Itu berbagi tugas. Itu kan dari mulai nyemprot di depan sampai ke belakang tugasnya macam-macam. Udah masing-masing job desa udah jelas. Gitu. Kita mau main satu jalur, kita mau main dua jalur, itu bisa kita berikan di TKP gitu. Kalau gini Bang, kalau masyarakat nih ngelihat ada asap nih biasanya kan, wah ini tanda-tanda kebakaran nih. Kan biasanya asapnya beda nih. Terus hal yang paling pertama dilakukan oleh masyarakat tuh harusnya gimana? Kalau misalkan masyarakat melihat sendiri, ya kondisi apinya masih kecil dan sudah terlatih untuk memadamkan menggunakan handuk, silakan padamkan terlebih dahulu. Misalkan. Tapi kalau ketemunya sudah besar, Besar itu ukurannya semana? ya sudah nggak ada semana asal dia apinya sudah terlihat membumbung, Oh gitu. asapnya sudah mengeluarkan bara-bara ikut terbang Oke, juga, ya, itu ya. sudah dikatakan kategori besar dan merah. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu nggak usah nunggu lagi nanya, misalkan, lu udah kapan pemadam belum? Lu udah nelpon belum? Nggak usah gitu, langsung aja ambil HP, telepon 112. Berapa nomornya? 112. 112 Itu call center kedaulatan DKI Jakarta. DKI Jakarta. Kalau nomor WhatsApp-nya Damkar Jakarta Timur ada, Boleh. boleh 0811 9197 113. Oke, itu Jakarta Timur ya. Berarti setiap wilayah nomor WhatsApp-nya beda-beda. Ya punya, kecuali 112 tadi. 112 Jakarta. Jakarta Raya nanti tinggal dilempar ke Jakarta Di mana gitu ya. Nanti di mana pakai radio nih. Oh, Dari Jakarta Timur dipanggil posnya atau sektornya, misalkan di daerah
durian sawit, panggil durian sawit pakai kodenya khusus. Misalnya nih, tiba-tiba bunyi tuh ada kebakaran di apa? Radio. Di HT. Radio. Ini gimana nih? Ya, kita tinggal nih. Kita tinggal nih, kita bubar jadinya nih. Ya. Kita lagi tingkat itu. Iya sih tadi mikir nih ya kan. Aduh. Nih, tadi ngeprint kan tadi. Aduh, nih kalau tiba-tiba nauzubillah ada panggilan gimana nih ya? Udah ngeset segala macem nih. Baru kali ini yang udah tamu. Iya. Biasa tentatif itu jam ya. Iya, ini bintang tamu. bintang tamu tentatifnya ya kan. Beda emang. Keren. Nah, gini Bang. Peralatan nih yang wajib kita punya atau masyarakat punya di rumah itu untuk mengantisipasi kebakaran tuh apa aja tuh? Itu kita bagi klasifikasi menjadi dua. Ada yang tradisional sama yang modern. Nah, tradisional itu dulu kita senior mengajarkan menggunakan karung goni. Ya. Cuma kan karung goni zaman sekarang susah. Apalagi nanti 2050 kan. Ini masih ditayangin. Itu susah. Bingung deh. Karung goni apaan ya? Karung goni apa ya? Nah, ketemu kan ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan handuk, spray, sarung pun juga bisa. Sarung bisa. Tim basah. Terus atau menggunakan sajadah. Kita ngorbanin sajadah satulah yang agak tebel, celupin itu bisa madamin di atas kompor atau penggorengan terbakar. Nah, yang berikutnya kita menggunakan Apa? pakai P dulu, alat pemadam api portable. Oh, portable. Nah, diantaranya ada APAR dan APAB pakai B. Oh, itu beda lagi. Nah, yang ada di sini nih APAR nih, alat pemadam api ringan. Iya. Monggo, kalau warga ingin memiliki APAR, persilakan bebas membeli di mana aja. Mana aja ya? Zaman sekarang kan udah canggih ya. Betul. Pembelian di online bisa, rekanan juga bisa, apalagi sekalian lewat. Iya. Lihat di pinggir jalan ada yang jualan di pameran, monggo silakan. Kita Itu ada tuh di pasar rumput juga kayak ada deh. ada pasar rumput ya, tahu aja sih pemain nih. Iya, sampai pasar rumput ada. Kayaknya pernah ngeliat kayaknya. Merah. Oh, ada selang ya? Nggak ada. Nggak ada, kentongan dong. Nah, atau mau beli dengan pemadam, monggo silakan datang aja ke sektor pemadam terdekat, minta bantu sama pemadam, nanti insya Allah pemadam akan membantu. Sebenarnya sih pemadam nggak jualan, Ya. dan tapi kalau ingin membeli dengan pemadam, insya Allah masih bisa kita Dibantu. gitu. Insya Allah yang kita berikan itu produk yang terbaik, Ya. yang buat masyarakat, karena kan ini menyangkut kebencanaan. Ya, nyawa juga ya. Nyawa juga, insya Allah nanti yang kita berikan juga yang terbaik buat masyarakat yang datang. Nah, kalau untuk pelatihan, nah gini nih, kan biasa nih anak-anak dikasih pelatihan nih, ya Bang ya di Damkar tuh yang datang rame-rame. Betul. Dulu tuh anak saya tuh waktu kecil sering nonton Ipin Upin, ya kan? Ada episode Ipin Upin itu tentang pemadam kebakaran, ya kan? Terus kalau di Malaysia itu disebutnya bomba ya kan. Nah, si bomba tuh bilang gini, bomba kalau mau jadi bomba tuh harus sehat, harus kuat, harus berani, ya kan. Terus kata dia, kalau ada api kita padam, kalau orang lari keluar kita lari masuk, ya kan. Kalau ada kebakaran orang lari keluar nih, kita lari masuk, ya kan. Oh, mirip ya, apa itu suaranya? terus si Ipin ngomong gini, oh bomba nih hanya padamkan api aja katanya. Si bombanya kasih tahu lagi nih, bomba ini tidak hanya memadamkan api katanya kan. Bomba ini penyelamat. Apa kata dia tuh? Kucing atas pokok Udah masuk parit. Iya, kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kita selamatkan. Ini relate nih ya kan, nyambung. Dari anak saya kecil tuh saya sini kayak, kok pemadam nih bisa semua gitu. Iya. Apa yang nggak bisa dipemadam coba? Nih, gua kasih tahu nih ya, dari ular di loteng itu bisa diambil. Cincin yang nggak bisa lepas bisa dibuka. Murid yang mau ngambil rapot bisa diwakilin sama pemadam. Ada lagi itu cewek baru putus minta tiup lilin bareng pemadam ada. Ini ngelatih anak-anak di kantor ada bisa. Ada yang paling heboh tuh yang baru ngasih tahu fungsi helm. Oh iya. Udah stop deh. Nah gini kan, jadi gini Bang, setelah
pemadam ini bisa dianggap segalanya bisa nih kan. Udah dipercaya banget lah nih sama masyarakat nih. Perasaan teman-teman pemadam tuh gimana? Perasaannya pertama justru kita nggak nyangka. Gak nyangka ya? Ya, nggak nyangka padahal yang kita layani ini hal yang mendasar. Iya. Panggilan orang yang membutuhkan ya kita respon. Tapi berjalannya waktu ternyata responnya masyarakat itu melebihi ekspektasi kita. Ternyata sambutannya luar biasa. Kita sendiri kaget. Tapi ini juga jadi kita pemicunya buat terus memberikan pelayanan terbaik buat warga gitu. Ya namanya mempertahankan kan lebih sulit ketimbang meraih ya. Nah, mempertahankannya inilah kita sampai sekarang tuh masih terus berjuang. Ya, kita juga tetap butuh masyarakat untuk mensupport kami, doakan kami biar bisa terus berjuang. Sehat terus ya kan? Terus Ya, benar. tepat waktu, Tepat waktu. ya, tidak membuat sedih masyarakat. Kecewa gitu ya. Masyarakat ada apa-apa kita respon dengan cepat, dan satu lagi gratis tanpa pamrih. Tuh, gratis itu intinya. Gratis. Tepuk tangan lah buat pemadam kebakaran, keren asli. Gue primadona banget lah ya pemadam kebakaran ya. Prima dona banget sekarang, luar biasa. Dulu sih kita memang latihannya di diklat ya. Biarlah kami itu bermandikan keringat, asal jangan sampai kami meneteskan darah di medan pertempuran. Itu mah terakhir aturannya kata-katanya. Ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Nah, nih. Kita udah mau nyampe di ujung soalnya nih ya kan. Mau buka? Enggak, maksudnya acaranya di ujung. Oh, di ujung. Oh, laparnya mah. Ntar tahan dulu lah. Ini masih jam 12, setengah lagi, ntar 6 jam lagi. Mungkin dari abang nih kan sekarang lagi mau lebaran nih ya kan bang. Udah minggu-minggu banyak orang meninggalkan rumah, mudik gitu ya kan. Ada nggak pesan dari pemadam kebakaran nih gimana biar mereka meninggalkan rumah dengan aman agar tidak terjadi nauzubillah kebakaran? Yang pertama kita harus, kalau menurut saya ya, menurut saya itu kita harus membuat seperti form dari kertas yang bertuliskan keinginan dari masing-masing keluarga. Kita bicara lebih detail, karena biasanya mengingatkan itu ya cabut colokan, gitu, matikan kompor gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang lebih detail, yang lebih konkret, ayo kita sekeluarga duduk bareng sebelum pergi, sebelum kita berkemas, apa aja nih harus kita rapikan, harus kita bereskan. Misalkan si bapak, yang paling minimal misalkan bapaknya perokok misalkan. Ya jauhkan rokok tersebut ke tempat yang lebih aman, atau singkirkan rokok tersebut ke tempat yang tidak panas. Takutnya rokok tersebut ketinggalan di teras sepatu, kebetulan sepatunya kena cahaya matahari, takutnya korek gas memuai, kena sepatunya, perambatan kebakaran. Takutnya seperti itu. Atau si ibu yang biasanya memasak, biasanya juga matiin dari knop gas, knop kompor, cetek gitu. Ya sekalian cabut selangnya. Berarti dari gasnya langsung Regulator cabut gitu. Atau si kakak anaknya, biasa main game, pakai earphone, main di laptop segala macam kan membutuhkan daya listrik yang besar. Nah, itu dari si kakak ngelis matikan komputer, matikan speaker komputer dan CPU misalkan. Itu benar harus dimati. Nah, si adik biasanya main HP ataupun main gadget lainnya sama, cabut stop kontaknya, cabut colokan charger. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita harus komunikasi dengan sesama keluarga, anggota keluarga. Semua di list, mana yang harus dicabut, mana yang harus dilepas, semua di list. Kalau menurut saya itu diantaranya tadi sudah kita jelaskan. Tambahannya ya paling matikan lampu jika tidak digunakan semua, atau regulator tadi juga sudah kita sampaikan. Terus colokan juga semua dicabut-cabutin. Biasanya kan ya kulturnya kita ya, kita beli colokan yang satu tapi isi lubangnya banyak. benar. Itu cabut-cabutin. Ini kayak gitu tuh. Iya, Banyak banget. Oh iya, banyak banget. Talinya nih gak kelihatan. Ngeles. Ngeles. Nah, itu kalau kita mau mudik cabut-cabutin semua. Nah, cabutin semua, gasnya juga sudah cabutin, lampu. Kalau memungkinkan, misalkan di kulkas kita itu cuma isinya air putih aja. Kebetulan saya dong itu mah.
Kebetulan rendangnya, makanannya udah disantap semua, udah habis. Udah Tinggal habis, putih aja. Lebaran Iya, belum. Lebaran belum. Itu cabut aja listriknya dari kulkas itu nggak apa-apa. Itu lebih baik. Gitu. Jadi bener-bener nggak ada listrik yang menyala di rumah tersebut. Tapi kalau lampu biasanya kalau orang pulang kampung atau mudik kan lampu nyala terus sampai dia datang. Ya kalau lampu datang itu kan biasanya pakai otomatis, ada yang di depan tuh, yang semacam sensor tuh. Oh iya. Dia kalau dalam mulai keadaan gelap dia nyala. Udah keren banget itu. Keren. Di Bogor ada gitu. Iya, udah keren banget. Oh, berarti kalau misalnya ada sensornya gitu ya. Ada sensor yang di depan itu. Oke. Ataupun kalau semua itu udah kita rapikan, udah kita bersihkan, udah kita pastikan, baru di checklist. Ini Ini udah. sudah, ini sudah, Iya, ini iya. sudah, ini sudah. Ini ditempel di dinding. Oh gitu. Ditempel di dinding. Kenapa? Untuk sebagai pengingat. Ketika nanti kita ingin benar-benar di hari H-nya Mau berangkat. kita ngelihat di dinding. Cek lagi ya. Cek lagi ini sudah, nggak ada yang terlewati, itu lebih aman. Ketimbang nanti kita bapaknya merapikan ini, ibunya merapikan ini, semuanya dimatikan, dicabut, tapi pas di jalan kepikiran. Ya itu biasanya kan. Mas, tadi udah dimatiin belum? belum ya? Cabut belum? Di jalan jadi mikirin tolnya lewat Cirebon, kan? Jadi lewat ke Palembang. Gitu kan? Jauh banget ya? Jauh banget ya, gak nyambung ya. Kalau ke Bandung masih nyambung. Iya. Palembang. Nah, daripada itu jadi pertanya-tanya, kita bikin list Iya, benar. di kertas itu, checklist sudah semua, udah semua, baru kita bisa Jadi nggak satu orang doang yang mikir ya. semua terlibat, komunikasi Iya. dalam keluarga itu terlibat. Saran dari petugas pemadam kebakaran buat masyarakat yang ingin mudik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya nih ya kan, untuk berkumpul satu keluarga, tidak mengandalkan satu orang, tapi membuat form checklist apa saja yang harus dilakukan sebelum meninggalkan rumah. Iya, Gitu ya. iya, semua terlibat. Pokoknya semua terlibat. Di checklist contreng ya, kalau sudah contreng jangan lupa. Ya. Oke nih, kali ini mungkin ada pertanyaan dari para penonton. Apa yang mau ditanyakan? Nanya dong. Ya, silakan. Bang, gimana sih caranya kalau mau daftar jadi pemadam? Terus ntar ada tesnya, ada tes prakteknya nggak? Atau teori untuk jadi pendaftaran pas mau jadi pemadamnya itu? Oh, ini makanya mau pindah ini. Mau beda ya? Iya, pakai seragam. Mau pakai seragam saya lah. Tapi ukurannya M ini. Kayaknya nih. Ukurannya M. Iya, Bang, nih. Nah, caranya gimana untuk masuk pemadam kebakaran? Yang pertama tentu ya ada formalitas dalam pendaftaran ya, persyaratannya itu dari akademik dan juga postur. Postur karena Tinggi minimal. kalau kemarin minimal, kalau nggak salah saya ingat ya, koreksi aja kalau salah itu kurang lebih kemarin 165 apa 167. Nggak bisa gua udah. Tadi pengen masuk nggak jadi dah. Nggak bisa. Jinjit gitu. Nggak bisa, udah kan ditekan sama dia. Ditekan lagi ya? Iya, mendem lagi ntar. Nah, itu kalau untuk masuk pemadam kebakaran salah satu daerahnya itu. Tapi ada persyaratan khusus. Nah, khususnya itu biasanya itu nanti ada di tanda tangannya itu tidak takut ketinggian, terus tidak takut ruang sempit atau confined space, tidak takut ruangan gelap. Kayak fobia-fobia gitu. Iya, gitu. Karena kita bersinggungan pasti nanti di TKP itu. Apalagi takut api, apalagi nggak bisa ya. Iya, takut api ya bingung ya. Api dia yang teriak kayak kan. Tadi pemadam tadi padamin, kita tolongin. Pasang gas aja takut ya motor pasang. Iya, lu madam takut api. Ya ada keluarga. Ya gitu. Jadi ada akademiknya, ada posturnya juga, ada syarat khusus itu juga. Karena nanti kita akan bersinggung seperti itu. Di diklat pun kita akan latihan seperti itu. Kita lompat dari lantai per lantai. Ada rappelling. Gimana sih lompat? Jadi kita ada lantai 10 lantai nih. Lantai 1 ke lantai 2 gitu lompat. Lantai 10, lantai 1. Lompat. Lompat pakai tali, pakai rappelling. tali. Iya. Sabar. Kayak kemana-mana. Gara-gara Solo apa gimana? Gara-gara Solo mas katanya. Jadi begini. Ngeri juga lo. Makanya 10 ke 1 nggak pakai tali, wah gitu. Pakai tali juga tetap aja. Makanya 10. Jadi lompat dari lantai 10 itu 10, 9, 8 sampai ke 1. Nah nanti pada saat di TKP aslinya bisa kemungkinan seperti itu ada. Iya, benar. Kita menyelamatkan, kita diajari di sana Gitu ya. betul. Atau di confined space di ruangan tertutup plus gelap itu juga ada ruangan tersendiri di diklat di Ciracas itu. Kita masuk dalam keadaan bener-bener pure gelap. Gelap, nggak bisa Center aja nggak tembus, saking gelapnya center pun nggak tembus. Ini beneran. Beneran, nggak ada mobil, Senternya nggak tahu. nggak Tembus tembus. bercanda beneran ini. Kita pun kalau mau ngeliat harus pakai thermal, alat khusus, jadi mendeteksi panas. Oh, Misalkan kita masuk rame-rame nih, iya. di situ ada satu pelatih nungguin.
dia menggunakan alat khusus thermal untuk mendeteksi menggunakan hot badan. Suhu badan. Kelihatan, senter pun kalau dingin nggak tembus, karena saking gelapnya cahaya aja nggak bisa masuk, ruangan khusus lah. Nah itu kita dilepas di dalam, kita mengevakuasi diri sendiri, masuk dari pintu A, keluar di pintu B. Oh berarti dia kayak ruangan-ruangan gitu. Ruangan tertutup. Kita nyari sendiri gitu. Iya, itu udah dibikin sedemikian rupa sama senior-senior kita, udah di ini ada beton di sini, ada lubang di sini, ada partisi dari beton di sini. Jadi ada halang rintang di dalam. Itu bener-bener gelap itu. Simulasi alam kubur. Tidak. Bisa juga buat judul tuh. Mati dulu gitu maksudnya. Persiapan gitu. Nah, itu salah satunya kita ke Diklat seperti itu. Takutnya di TKP ada seperti kita udah biasa, kita udah mensikapi. Itu asapnya asap beneran, asap bakar ban. Beda-beda ya. Apa yang berbeda? Asapnya. Asap bakar ban, ban bekas dibakar, kan asapnya hitam. Iya. Tambah lagi tuh, susah lagi. Tapi kita menggunakan masker khusus, SCBA. Kan pemadam suka ada tabung di belakang tuh. Oh, iya. Nah, itu menggunakan SCBA, kita aman. Itu oksigennya. Itu bukan oksigen, itu udara bersih. Udah bersih. Udara bersih yang ditekankan ke dalam tabung. Oh, gitu. Tapi juga ada yang oksigen. Tapi pada umumnya itu udara bersih. Nah, kita kalau udah pakai SCBA, itu udah aman banget. Kita masuk ke dalam, menyusuri jalanan, mencari korban tuh udah aman banget. Tapi terbatas pemakaiannya. Berapa Hanya lama? sekian puluh menit, tergantung dari berapa kapasitas yang sudah diisi udaranya sama borosnya kita bernapas. Ya kalau mikirin gaji belum gaji Iya. lagi. Oh, THR kan belum turun, THR belum turun. Udah cepet lagi cepet iya. pulang ketemu udah. Wah, udah cepat gitu cepat napasnya. Gitu. Sama kayak diving kan harus pengaturan apa? Betul belajar kita mau manajemen mental kita, rasa takut kita gitu. Gimana, ada lagi pertanyaan nggak? Apa nih, nanya apa? Pengalaman yang paling unik pada saat penyelamatan itu apa? Paling unik nih, bukan paling menegangkan. Aduh, paling unik ya. Itu di Patraman ya, dan kita sendiri yang menjadi itunya, pelakunya. Pelaku dalam arti kita piket. Baru dong. Udah lama juga sih, udah mau setahun lah. Iya. Udah mau setahun. Jadi pada saat itu tuh ada sepasang kekasih habis pulang nonton bioskop ya, nonton bioskop gitu, anak muda-mudi. Kita dulu juga pernah begitu ya. Nah, kebetulan di tengah jalan dia konflik, berantem. Iya. Awalnya cuma berantem, lu gua ini nih, standar, masih standar. Kita cuekin. Tapi lama-lama kok ada suara-suara seperti wow, seperti begitu. Wah, nggak beres nih. Kita intip dari pagar, ternyata udah guling-gulingan. Udah cakar tangannya, udah posisi kayak mencengkeram gitu. Gak enak kan dilatih sama warga, sama yang rame juga. Rame. Akhirnya kita saranin sama pacarnya, cowoknya kita bawa ke dalam aja. Kita tangani dalam biar ditonton banyak orang. Setuju? Digotong sama-sama ke dalam. Sampai di dalam, bengong, saling pandang. Mas pandang saya pandang mas, saya pandang abang. Pertanyaan simpel. Emang bisa ngobatin orang kesurupan? Kan gitu ya? Jadi mendadak ustad, bukan mendadak dangdut, mendadak ustad. Jadi baca ayat kursi, terus udah setelin aja YouTube, ambil remote TV, dicari. Iya. Jadi nyetelnya di YouTube gitu, YouTube ayat kursi. Nggak manggil saya. Bisa. Enggak lah. Jadi kata di tutorial itu ya pencet kaki, ya pencet gitu kan ya. Kita usahakan seperti itu. Semua kita lakukan. Bisa tapi enggak. Pasti gitu juga. Akhirnya si cowoknya ngomong, Pak, ini emang cewek saya gampang kena hal-hal seperti ini. Terus gimana? Telepon aja bapaknya. Teleponlah bapaknya, video call. Di video call sama bapaknya, dibacain dari sana lah video call. Mendingan. Iya, mendingan. Gak, saya bingung itu. Setannya keren banget nih ngerti video call. Setannya juga kayaknya nggak terima kalau diobatin sama pemadam. Tetap ngamuk, maunya sama orang tuanya aja kayak gitu. Gitu. Emang permanyaman juga ya, ternyata ya. Iya. Terus udah mulai enakan nih, dikasih minum, udah bisa diajak ngobrol gitu. Kumat lagi. Nah, tapi kumatnya nggak separah yang pertama. Terus kata yang si bapaknya video call itu, nanti mau dijemput. Di mana Pak posisinya? Kita Sherlock. Kita nunggu hampir 1 jam. Nggak datang. Lah, ini kemana? Nyasar takutnya ke Palembang lagi gitu. Akhirnya kesurupan juga lagi di sana ya kan. Terus pas kita telepon, Pak, kok belum nyampe? Kita lagi nunggu mobil. Itu katanya lagi cari mobil lah gitu. Loh, kenapa nggak bilang dari tadi biar kita anterin? Iya. Terus akhirnya kita anterin ke sana. Kita anterin ke rumahnya, kita bilangin tadi gini ada cowoknya.
ini alhamdulillah. Tapi kita mau dikepelin uang buat ongkos ganti. Cuma karena kita prinsip memang pelayanan pemadam itu free, gratis, ya lumayan lagi nominalnya. Kita tolak. Iyalah. Udah Pak, buat anak bapak aja Pak. Gitu. Kita tolak, kita pulang aja, pamit pulang. Gitu. Nah di situ saya sempat bertanya, tadi ada video nggak, ada yang dokumentasi nggak? Ada Bang, gitu. Jangan di-share. Oh iya benar. Jangan di-share. Jangan dibikin laporan. Kenapa? Aduh. Tadi tonton lagi. Takutnya emang share, takutnya ntar kita justru ikut diklat Kanuraga. Iya benar juga. Oh, no. Wah, ini penting juga nih ya kan. Buat ke depan nih. Dikat aja lah yang ini. Takutnya kita gitu. Didatangkan tokoh masyarakat yang mempunyai kelebihan dalam hal supranatural. Iya. Spiritual apa? Spiritual. Bukan supranatural. Takutnya gitu didatangkan, kita belajar 2 minggu, 3 minggu, bagaimana cara begini-begini. Takutnya kita seperti itu. Iya. Benar juga sih. Kemarin Cuman jadinya juga lama-lama ya pemadam kebakaran dan penyelamatan dan ghost ada ghostnya gitu. Jadi dasar dong. takutnya gitu kan. Ada Indonesianya, ada Inggrisnya biar keren. Pemadam kebakaran, penyelamatan dan ghost gitu. Aduh, kalau akhirnya itu kita sepakat nggak kita lempar, kita publikasikan gitu. Dan ternyata nggak cuma Matraman doang. Ada lagi. Sektor lain di Jakarta yang lain pun, kota yang lain juga pernah mengalami itu. Dan mereka pemikirannya sama. Nggak pengen dipublikasikan. Takutnya ya dampaknya sebenarnya sih nggak ketakutan ya. Cuman nanti kedepannya pasti kalau emang dibutuhkan masyarakat kita akan belajar gitu. Kayak kita mau megang ular, mau megang buaya. Ya kita harus belajar sama yang pernah, yang berpengalaman sebelumnya, bertukar informasi, belajar saling memberi teori dan praktek gitu. Abang mau coba sekarang? Jangan. Air macan. Gitu ya. Ini Nah, air macan. Saya ngomongnya takjil, orang biji itu paling unik sih kalau menurut saya. Ya. Paling unik ini saya baru tahu itu kalau bisa nanganin orang kesurupan. Kalau yang anak sekolah itu pernah terjadi juga, minta yang rapor. Iya. Banyak tuh. Banyak ya, iya itu juga pernah kejadian. Sebenarnya keberatan nggak sih petugas pemadam tuh kayak gitu? Sebenarnya kalau dikatakan keberatan pun dalam hati pasti ini bukan tupoksi kami. Tapi kembali lagi kita berdasarkan kemanusiaan. Selama masyarakat itu membutuhkan kita, berarti kan ada sesuatu hal yang ingin diminta bantuan. Dia nggak bisa jalani sendiri, dia butuh orang lain. Kan fitrahnya orang kan gitu kan ya. Apalagi kalau udah hubungin, yang dihubungin susah, ya kan? Jadi lama geraknya gitu ya kan. Jadi ya cari yang gampang aja nih. Siapa yang cepet ya kan? Sekarang malah saya kemana-mana. Udah deh. Jadi nggak ada. Ada yang bertanya lagi nggak? Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Oke, ini seru banget ya obrolan kita ya. Seru banget gak sih? Seru banget, asli nggak bohong. Gue baru kali ini podcast nih seru kayak gini nih ya. Oke, teman-teman. Pegel di sana. Pegel nih. Ada perut juga pegelnya nih. Manfaat atau informasi yang kita dapat di episode kali ini. Mungkin dari Abang ada quotes yang wow banget gitu nggak sih buat masyarakat nih? Kasih waktu berapa lama nih buat mikir? 7 hari. Apa sih Bang dulu? Jadi gini, quotes dari kami itu yang pertama, kami pasti mengucapkan banyak terima kasih ya sebelumnya kepada masyarakat pada umumnya yang telah mempercayakan Damkar ke apapun itu, kebutuhan apapun itu. Ibaratnya ini kalau ada penelitian lebih lanjut, kalau kita bicara hormon ya, misalkan si A merasa kesulitan, lalu dia tiba-tiba ingat Damkar. Nah mungkin di orang-orang zaman sekarang tuh udah ada hormon Damkar. Oh iya benar, mengalir ya. Mengalir dengan sendirinya. Ingat kejadian ini Damkar. Kayaknya hormon Damkar di nadi di urat itu muncul. Udah tertanam ya kan. Tanam gitu kemungkinan. Ya, jadi apa aja Damkar. Ya Damkar nih. Yang itu ngapain ya kan? Itulah hormon Damkar, nanti ada itu namanya hormon Damkar. Nah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih banget kepada masyarakat. Terus yang berikutnya untuk masyarakat yang mau mudik, ya hati-hati dalam perjalanan, cek semua kendaraan
pribadi motor maupun mobil yang ingin digunakan pastikan semua dalam keadaan baik dan fisik para pengguna mobil tersebut juga dalam keadaan baik. Ya jangan sampai dalam keadaan sakit tapi dipaksakan. Nah, terus untuk rumah juga silakan dicek ulang di checklist itu tadi kita sudah berikan tipsnya gimana cara meninggal rumah dengan yang baik agar nggak jadi pertanyaan di tengah jalan gitu. Palembang lagi kan. Nah, kesempatan berikutnya kami akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik buat damkar, khususnya pelayanan kepada masyarakat apapun itu penyelamatan dan kebakaran kita akan berikan terbaik. Kami mempunyai semacam komitmen ya yang ingin menjadikan warga itu sebagai keluarga kami. Wih, keren. Jadi warga pada umumnya itu keluarganya pemadam. Wih, tepuk tangan dong buat pemadam kebakaran. Jadi Keren. kalau misalkan warga kesulitan, pemadam sebagai saudaranya, sebagai keluarganya, otomatis membantu selayaknya keluarga itu sendiri. Nah, jadi kita pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Nah, kita pengen ke arah itu, komitmen seperti itu, dan sekarang sedang berjalan. Itu menjadikan warga itu sebagai keluarganya pemadam. Pemadam best. The best. Ibaratnya pemadam itu hatinya udah menyala di hatinya warga. Menyala pemadam di hatinya warga gitu kan ya. Iya. Kayak gitu. Yang baju merah tuh. Emang begitu dia orang Solo. Oke, teman-teman. Terima kasih pokoknya obrolan kali ini, episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat, buat penonton, dapat berguna di kehidupan nyata. Jangan di kehidupan maya aja, ya kan? Oke. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya di Sedikit Bercerita Banyak Bercandanya.